Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda saat menonton video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik. Mari kita jaga kesehatan kita. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus, ya, silabus mata kuliah pelayanan lintas budaya. Kelas ini kelas gabungan, yaitu digabung dengan kelas PAK dalam masyarakat majemuk. Jadi intinya kurang lebih sama yang akan kita capai, yaitu bagaimana kita melayani di jurusan kita masing-masing, sesuai jurusan kita masing-masing, baik teologi maupun PAK, di sebuah masyarakat yang majemuk, di sebuah masyarakat yang berbagai latar belakang budayanya. Mengapa ini akan menjadi penting mempelajari masyarakat yang majemuk dan masyarakat yang mempunyai banyak latar belakang budaya? Tentu karena kita tinggal di Indonesia, bahkan tinggal dimanapun pasti ada perlintasan-perlintasan budaya yang akan dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan, baik dia sebagai guru maupun dia sebagai hamba Tuhan. Oke, kita akan mulai tujuan daripada mata kuliah ini. Ya, mata kuliah ini diharapkan ketika setelah selesai mengikuti 16 tahapan dalam belajarnya, yaitu 16 kali pertemuan dipotong 2 kali untuk ujian UTS dan UAS, maka mahasiswa diharapkan memiliki penguasaan materi pelayanan lintas budaya dan PAK di dalam masyarakat majemuk yang memadai dan memiliki kesadaran tentang manfaat yang diperolehnya dalam berperilaku di pelayanan sebagai pemberita firman maupun sebagai guru. Kedepan kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu selain kontrak kuliah kita akan bahas pada video ini. Kemudian mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami definisi pelayanan lintas budaya dan apa itu PAK dalam masyarakat majemuk sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian mahasiswa akan belajar juga tentang dasar Alkitab mengenai fakta budaya. Apa itu budaya menurut Alkitab, ya? Menurut definisi-definisi yang lain, apakah itu budaya, apa kaitannya dengan Injil, ya. Kemudian bagaimana Alkitab memandang kebudayaan, bagaimana refleksi teologi tentang kebudayaan, itu akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Dan kemudian mahasiswa akan mempelajari melalui sumber-sumber yang ada, baik itu buku, internet, jurnal, ya, tentang masyarakat yang ada di sekitar kita di Batam ini, ya. Menurut pengamatan saya, observasi saya, bahwa Batam ini seperti miniatur Indonesia, ya. Ada berbagai suku bangsa ada di Batam ini, bahkan di gereja-gereja terrefleksikan itu ada beberapa suku-suku bangsa, ya. Oleh karena itu saya akan membagi cara kita belajar, tidak hanya saya sendiri yang ceramah, tetapi kita akan sama-sama belajar dengan membagi kelompok, dan ada beberapa kelompok yang akan mempelajari suku-sukunya, yaitu Melayu, Batak, dan lain-lain. Apa saja yang akan dicari atau akan divideokan, akan dikumpulkan oleh kelompok belajar tersebut, yaitu asal-usul suku tersebut, lokasi persebaran, bahasanya bagaimana, sistem kepercayaan, sistem politik, sistem budayanya, sistem kekeluargaannya, ya, falsafah hidupnya di budaya tersebut, kemudian ciri-ciri khusus yang khas, kemudian makanannya, lagunya. Pada akhirnya kelompok belajar yang sudah saya bagi nanti akan merumuskan bagaimana sebenarnya melayani suku tersebut, ya. Oleh karena itu sudah saya bagi di silabus bahwa di dalam materi nanti ke depan ada sistem budaya Batak yang akan kita pelajari bersama-sama, tapi materinya akan dikerjakan oleh Aseri, Bapak Arison, dan Ibu Asih berbentuk video, ya. Penjelasan-penjelasan presentasinya itu berbentuk video, buat video semenarik mungkin. Demikian juga dengan sistem budaya Karo kita akan pelajari yang akan dipresentasikan oleh Bina, Deborah, dan Pak Didi, kemudian Ibu Deborah Betty, ya, maksud saya. Kemudian sistem budaya Manado oleh Ibu Evi, Ibu Eli, dan Ega. Sistem budaya Nias, sistem budaya Jawa, Tionghoa, Flores, Sanger, dan Toraja. Jadi teman-teman, setelah kita beberapa kali bertemu penjelasan tentang budaya dan lain-lain, pertemuan keempat kita akan belajar dari video yang teman-teman buat,
bersama kelompoknya tentang sebuah sistem budaya suku tertentu, ya. Dapat dipahami ya? Oke. Kehadiran dan kuis setiap minggunya, ya, setiap minggunya itu 20%. Nah, jadi setiap apa yang setelah saya videokan, saya beri materi, teman-teman akan membuat laporan bacaannya. Itu saya anggap sebagai kehadirannya, dan saya nilai itu 20% dari seluruh penilaian. Kemudian tugas pribadi, tugas kelompok maksud saya, ya, tugas kelompok dibuat videonya, kemudian dikumpulkan, itu 40%. Jadi ini yang besar ya, komposisi penilaiannya harus dibuat dengan baik. Kemudian UTS-nya 20% dan UAS 20%. Demikian penjelasan silabus yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menaruhnya di grup. Akan kita bahas dan akan kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih.